Anak-anakku sekalian, hari ini asesmen sumatif akhir jenjang ya. Jadi saya berharap, Pak Guru berharap tidak ada yang mencontek ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk nak. Adik Ulan ya? Ya, Kamu tahu kenapa saya undang? ya kemarin waktu ujian semester saya mencontek Pak. Oh, mencontek. Ya, coba Pak Guru ingin mendengarkan kau bercerita tentang kronologi kemarin itu. Bagaimana kira-kira? Jadi waktu itu saya membawa catatan kecil ke dalam ruangan penilaian akhir semester dan diketahui oleh pengawas ruang Pak. Oh gitu. Saya yakin tidak ada siswa yang sempurna nak. Jadi kamu sudah baik, ya. Kamu sudah mau mengakui kesalahanmu. Kemudian apa yang kau lakukan, kau sudah akui semuanya. Iya, saya minta maaf. Oke. Nah, Pak Guru ingin bertanya, kenapa kau mencontek? Karena pelajarannya begitu sulit, jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Saya minta maaf Pak. Oke. Eh, Tindakan kamu itu benar atau tidak? Salah. Salah ya? Untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan saat ujian berlangsung, Ulan? Saya akan belajar lebih tekun Pak dan bertanya kepada guru mapel apabila saya belum paham tentang materi pembelajaran. Bagus. Bapak Ibu guru pasti akan senang kalau kalian ingin bertanya sama Bapak Ibu guru terkait pembelajaran yang belum jelas kalian pelajari, ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, nanti setelah ini kau kembali ke kelas ya. Oke, silakan. Wassalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, saya Aira, kelas 10A. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Bapak Guru. Sekarang saya mengetahui bahwa perbuatan mencontek tidaklah baik. Kedepannya saya akan belajar lebih giat lagi agar tidak akan menyontek lagi. Anak-anakku sekalian, berhubung Pak Guru ada rapat dengan guru, jadi kalian tetap berada di dalam kelas ya. Ya. Guru mau ikut rapat dulu, oke? Guru lagi mana kan? Pulang kan? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk nak. Begini, saya mendapat laporan bahwa kemarin kamu membolos. Apakah benar kamu membolos? Iya Pak, Lalu kalian pergi kemana? saya pergi ke bumi perkemahan Pak. Ke bumi perkemahan. Baik. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, ke bumi perkemahan ada manfaatnya atau tidak? Tidak ada Pak. Lalu membolos yang kamu lakukan kemarin itu benar atau tidak? Salah Pak. Saya sudah melanggar aturan dan membuat Bapak jadi cemas dan juga bisa ditangkap oleh Satpol PP kalau ketahuan membolos. Kenapa kamu membolos? Kemarin saya bosan Pak mengajak teman saya untuk membolos Pak. Nah, sekarang kamu sudah sadar belum? Apakah masih akan membolos lagi? Sudah Pak, kami minta maaf. Kami tidak akan membolos lagi. Untuk kedepannya, bila Bapak Ibu Guru sedang rapat, apa yang kamu lakukan? Saya akan meminta tugas ke guru mata pelajaran Pak. Oke, baik. Semoga kamu mendapatkan pelajaran yang bermakna dari kesalahan yang kamu lakukan ya. Ya Pak, terima kasih. Ya. Sekarang kamu kembali ke kelas dan belajar sebagaimana mestinya. Silakan.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika, kelas 10A. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Bapak Guru. Sekarang saya mengetahui bahwa perbuatan saat saya bolos tidaklah baik. Kedepannya saya tidak akan membolos lagi. Dan saya akan mengikuti pembelajaran sampai tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wakil-Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri Wonosari, Bapak Ibu staf Dewan Guru dan staf tata usaha SMA Negeri Wonosari yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada hambatan dan kekurangan apapun. Selawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya yang insya Allah syafaatnya akan sampai kepada kita selaku umatnya yang masih setia dengan ajaran. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf sudah mengganggu waktu di pagi hari ini karena ada sedikit beberapa hal yang ingin disampaikan oleh rekan kita yaitu Bapak Ronald Badu, SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2004, di mana pada hari ini itu beliau mendapatkan tugas untuk memberikan diseminasi Pak ya, diseminasi terkait budaya positif kepada kita rekan-rekan guru yang ada di SMA Negeri Wonosari. Dan alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah memberikan waktunya untuk hadir di sini untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ronald Badu terkait budaya positif yang akan dibawakan pada beliau hari ini. Untuk itu kepada Bapak Ronald Badu SPD, calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri Wonosari Kabupaten Balemo, kami mohon kesediaannya dan waktunya. Baik, terima kasih Pak Edi atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya sudah mengganggu waktu Bapak Ibu semua karena saya hari ini akan melakukan sosialisasi atau diseminasi budaya positif, dan ini menurut saya sangat penting saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Ya, sebelumnya saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Wonosari. Insya Allah kedepannya akan ada guru penggerak angkatan 2012 di tahun mendatang. Ya. Baik Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, ini ada wajah saya yang ganteng. Ganteng sekali. Akan lihat ya, ini aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4. Nah, Bapak Ibu, saya minta waktunya Bapak Ibu untuk bersenyum 30 detik. Jadi kita perlihatkan smile kita. Ya, kalau kita tersenyum pasti kita akan terlihat bahagia di mata anak-anak. 30 detik Ya, baik. 30 detik. 30 menit kalau boleh. 1, 2. Iya. Boleh. Sudah Bapak Ibu ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, atas partisipasinya. Kita akan lanjut Bapak Ibu ya. Ya, jadi sebelum kita masuk pada sosialisasi terkait budaya positif, kita harus membuat kesepakatan forum diseminasi. Jadi ini sangat perlu Bapak Ibu karena kesepakatan atau keyakinan ini termasuk dalam salah satu budaya positif. Jadi saya akan memancing Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan. Jadi ini ruangan ini kita masuk dalam ruangan ini dalam keadaan bersih. Pasti setelah keluar kita harus meninggalkan ruangan ini dalam keadaan bersih. Kemudian Bapak Ibu, kira-kira kesepakatan yang selanjutnya? Mendengarkan apa yang dipresentasikan. Iya, mendengarkan apa yang saya presentasikan. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Selanjutnya? Terlibat aktif dalam kegiatan diskusi. Ya, terlibat aktif dalam kegiatan diskusi. Masih ada Bapak Ibu? Tepat waktu. Oke, tepat waktu. Mungkin maksudnya tepat waktu pelaksanaan presentasinya selesai tepat waktu Bapak Ibu ya. Iya. Ya.
Jadi untuk kesepakatan forum diseminasi ini kita tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Jadi kita sudah tahu bagaimana kita untuk menyepakati sesuatu dengan hal-hal yang positif. Jadi ada cukup 3 saja karena kita akan lanjut pada presentasi selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, budaya positif itu ada 8 Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ini salah satu budaya positif. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, keyakinan kelas, yang Bapak Ibu setiap hari masuk di dalam kelas membuat keyakinan kelas. Pasti Bapak Ibu sudah melaksanakan itu ya di dalam kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, ini juga harus kita ketahui Bapak Ibu. Karena kita sebagai manusia pasti punya kebutuhan dasar manusia. Nanti sebentar kita akan tahu bagaimana apa-apa saja kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru itu harus ada posisi kontrol. Bagaimana cara kita menahan emosi itu tetap kita harus punya posisi kontrol. Nah, itu salah satu dalam budaya positif. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini biasa diterapkan oleh guru BK, wali kelas. Bahkan kita sebagai guru di dalam kelas atau guru itu sendiri itu harus menerapkan segitiga restitusi. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kita akan awali dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran paradigma baru itu Bapak Ibu, yaitu pembelajaran dengan paradigma merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, alhamdulillah di SMA 2 Wonosari itu sejak datangnya Ibu Kepala Sekolah itu kita sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi serta mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Ya, jadi tadi ada 8 ya Bapak Ibu disiplin positif. Nah, kita awali dengan disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tujuan disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, itu maksud dari disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan seperti apa Mas? Nah, nilai-nilai kebajikan merupakan payung besar dari sikap atau perilaku kita. Jadi kita harus mempunyai nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai suatu individu. Nah, nilai-nilai kebajikan ini diramu dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini pasti ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Selanjutnya bergotong royong. Gotong royong pasti kita saling membantu ya. Kemudian mandiri. Yang berikutnya bernalar kritis. Alhamdulillah Bapak Ibu sebagian besar sudah bernalar kritis. Kemudian dan yang paling terakhir adalah kreatif. Nah, ini juga sangat penting untuk memajukan sekolah kita di SMA 2 Wonosari. Jadi kedepannya Bapak Ibu kalau ada yang terpanggil CGP angkatan 12 pasti akan mendapatkan hal-hal seperti ini. Ini sangat penting. Ya, menurut saya di awal saya masuk CGP angkatan 11 ini sangat sulit bagi saya, tapi ternyata setelah saya jalani yang katanya menanjak ternyata saya bisa mengendalikan tanjakan itu. Kalau menurut saya sudah tertanjak. iya. Motivasi. Yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ini kita sejenak melihat ilustrasi Bapak Ibu ya. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi guru yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi guru terbaik karena sering tepat waktu,
apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Ya. Nah, jadi saya minta tanggapan Bapak Ibu. Maksudnya begini, di sekolah kita itu ada sanksi atau tindakan terkait yang sering terlambat. Tetapi tidak ada penghargaan sebagai guru terbaik yang sering datang tepat waktu. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Kira-kira? Tidak perlu, Pak. Ya, tidak Kenapa? perlu. Satu, kita terikat dengan aturan. Oke, Kedua, tanggung jawab. tanggung jawab. Iya, itu nanti satu. Ya, Kalau dari saya, kalau misalkan yang datang terlambat itu kalau di sekolah kan sering ditegur, pertama ditegur oleh kepala sekolah, kemudian diberikan surat tindakan bagaimana untuk kedepannya agar datang lagi tepat waktu. Kalau untuk yang menjadi guru terbaik kayaknya belum. Kemarin sempat penghargaan dari anak-anak, tapi kalau untuk dari guru terbaik yang di kepala sekolah kayaknya belum ada ya. Insya Allah itu yang akan digalakkan lagi. oke. Mana kurikulum? Ya. Ya, kalau menurut Pak Ilham bagaimana kira-kira terkait ilustrasi ini? Iya, untuk saat ini ya Belum ada ya Pak Ilham ya? masih seperti itu. Kalau untuk teguran sih harus. Ya, Harus itu. Tapi kalau untuk memberikan penghargaan kepada guru yang terbaik datang tepat waktu apa begitu, ya tidak perlu saja itu sebenarnya. karena memang kita sebagai guru kita sudah kewajiban kita untuk Ya. tepat waktu. Ya. Karena kita terikat Karena dengan aturan dan tanggung ya, jawab. selain aturan dan tanggung jawab, Tapi sebenarnya kita harus motivasi. ditiru oleh anak didik kita. Ya. Jadi kalau kita datang tepat waktu, pasti anak didik kita Ya. akan datang tepat waktu. Motivasi, Ya, apresiasi. kita akan lanjut Bapak Ibu ya. Ya. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya ini dari kita, bahkan saya pribadi, kalau kita mau datang tepat waktu itu ada 3 perilaku ini yang ada sama diri kita. Betul. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita dibatasi oleh waktu. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Betul. Ya. Dari manusia pasti real. Ya. Ya. Kita sebagai manusia, terima kasih Pak sudah datang terlambat. Bapak sangat luar biasa. Itu penghargaan. Oh iya betul. Tidak. Sudah datang. Terima kasih Pak, Bapak sudah datang tepat waktu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Jadi ini 3 perilaku atau 3 motivasi perilaku manusia. Jadi itu Bapak Ibu. Oke. Ya, kita akan speaking dulu. Hah? Belum tentu explaining-nya berdiri, bisa jadi cukup. Ya, oke. Kalau Bapak Ibu ingin speaking, semangat tuh minum kopi kok. Sudah. Ya, jadi tidak mengantuk. Tidak. Berarti kita bisa lanjut. Lanjut. Oke, lanjut ya. Speaking dulu. Speaking dulu Pak. Oke, silakan berdiri semua. Biasa. Ya, jadi speakingnya ini biasanya ini dilakukan oleh anak-anak SD. Betul. Jadi kita sebagai guru, walaupun kita sebagai guru SMA, ini kita bisa terapkan di sekolah. Betul. Jadi speakingnya adalah dang dang dang, tepuk semangat. Bukan lagi. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Oke? Oke, begitu. Ya. Oke. Ya, kiri dulu. Ya. Kita mulai ya, hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Luar biasa. Boleh dulu? Oke. 1, 2, 3. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, boleh kita lanjut Bapak Ibu ya? Oke. Nah, disiplin positif yang berikutnya adalah keyakinan keras. Ya,
keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini kan sering diterapkan oleh Bapak dan Ibu sebelum Bapak Ibu memulai pembelajaran di dalam kelas. Nah, keyakinan sekolah atau kelas itu mengapa keyakinan kelas sekolah atau tidak peraturan kelas atau sekolah saja? Nah, coba saya minta tanggapan dari Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas atau sekolah? Mengapa tidak peraturan kelas atau sekolah saja? Ya, mungkin ya Pak ini ya, kalau saya kenapa keyakinan kelas? Berarti kalau keyakinan itu kita meyakini ada hal-hal positif. Misalkan kita menjaga kebersihan itu kan berarti kita tidak membuang sampah pada tempatnya. Ya. Kalau peraturan itu kayaknya lebih pada kosakata pilihannya itu mungkin jangan buang sampah sembarangan. Mungkin seperti itu ya, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan itu nilai-nilai yang kita sokong bersama untuk misalkan tidak membuang sampah pada tempatnya. Mungkin itu Pak saya. Iya. Seperti Untuk itu. ya benar sekali Pak Edi. Apa yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, keyakinan kelas itu nilai-nilai yang kita yakini di dalam kelas. Jadi kita kalau kemarin itu kalau tidak salah itu ada rumus Excel-nya. Jadi kita semua menuliskan keyakinan kelas. Kemudian ada kalimat-kalimat yang mengarahkan ke kata jangan. Nah, itu kita rubah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi seperti itu maksud dari keyakinan kelas. Bisa lanjut Bapak Ibu ya? Ya. Betul. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Apa ini? Untuk menghindari kecelakaan. Untuk menghindari kecelakaan, benturan, dan Tata tertib lalu lintas. tata tertib lalu lintas. Oke, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Melindungi Melindungi diri dari Kalau cuci tangan ada banteng itu. Iya. Ya. Oke. Ini menjaga kesehatan itu kan? Ya, oke. Kita lanjut. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi kita meyakini, pakai helm itu bisa melindungi kita dari kecelakaan. Jadi kita sudah yakin dengan keyakinan itu, nilai keselamatan dan kesehatan. Kemudian nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa dengan keyakinan seseorang akan lebih memotivasi diri dan seseorang akan lebih tergerak dalam bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, biasanya peraturan kan bisa dilanggar. Iya. Ya. Kalau kita sudah yakini dalam diri kita dengan hal yang positif, Betul. pasti kita akan menerapkannya. Betul itu. Ya. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Betul. Ya, yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi hal-hal yang positif yang kita tuangkan dalam keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Nah, biasanya ini masih ada sedikit miskomunikasi antara guru dengan siswa. Mudah-mudahan dari presentasi ini Bapak dan Ibu untuk penerapan keyakinan kelas lebih terarah lagi. Biasanya di keyakinan kelas itu ada banyak poinnya. Itu tidak perlu terlalu banyak Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua siswa itu memberikan pendapatnya terkait keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa ditinjau kembali Bapak Ibu kalau misalnya ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau dirubah. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Ini peraturan, dilarang
mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Dilarang buang sampah sembarangan. Ini salah satu contoh aturan. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Kita akan masuk pada kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kita sebagai manusia pasti punya kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Uang. Ya, uang. Uang itu. Ya, sangat perlu ya kalau kita butuh uang. Nah, kalau di disiplin positif Bapak Ibu, ini ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, hal tersebut disebabkan oleh kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah, jadi yang fokus kita pada hari ini adalah kebutuhan dasar manusia dalam hal ini, yaitu murid. Ada 5 kebutuhan dasar murid. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini Bapak Ibu mungkin tidak sadari di kelas atau di lingkungan sekolah kita ada anak-anak yang butuh kebutuhan bertahan hidup. Betul, banyak. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidupnya, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Masih ada anak-anak kita yang tidak bawa jajan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi kasih sayang ini kemungkinan besar anak-anak itu tidak mendapatkan kasih sayang di rumah. Betul. Kemudian tidak diterima di lingkungan kelasnya. Betul. Jadi semua itu punya kebutuhan dasar. Nah, kasih sayang dan rasa diterima ini yaitu kebutuhan, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Nah, ini kalau misalnya kita batasi, pasti tidak akan terpenuhi 5 kebutuhan dasarnya. Kemudian seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang, peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Ya, jadi kebutuhan-kebutuhan dasar ini, bahkan kita semua alhamdulillah kita di SMA 2 Wonosari ini itu sudah teman kerjanya itu sudah seperti keluarga ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah terpenuhi kebutuhan dasar kita. Kalau untuk anak didik, nah ini masih banyak. Kalau kita lihat ya, jadi ya anak-anak didik yang masih aktif-aktifnya ini, yang sering datang terlambat dan lain sebagainya, mungkin atau bukan mungkin ya, pasti kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu belum ada, masih kurang. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Nah, ini juga salah satu kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Jadi ada anak-anak itu yang ingin dihargai. Betul. Kemudian bisa membuat perbedaan. Nah, ini bisa jadi menyondong pada perbuatan yang membeda-bedakan teman atau bullying ya. Ya. Bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar untuk penguasaan. Kemudian yang berikutnya adalah kebebasan. Nah, ada anak-anak kita yang butuh kebebasan. Salah satunya dia tidak mau datang di kelas, mau belajar, ya, datang terlambat. Dia ingin bebas. Mungkin pasti di rumahnya itu tidak mendapatkan kebebasan yang dia inginkan. Nah, kebebasan ini dibutuhkan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian yang terakhir adalah ini yang paling penting, yaitu kesenangan. Jadi semua kita butuh kesenangan. Bapak Ibu butuh kesenangan. Betul. Yang bikin senang Bapak Ibu kan uang. Betul. Iya kan? Iya. Ya. Kalau di anak didik, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Betul. Jadi ada anak-anak yang mentalnya sedang tidak baik-baik saja, pasti dia butuh kebutuhan dasar kesenangan. Kemudian dia butuh bermain. Jadi anak-anak yang tidak mau belajar, tapi dia hanya sukanya bermain, berarti kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Dia kurang senang, jadi dia harus mengubah kasih senang dari diri sendiri. Itu maksudnya Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Bagus.
Nah, ini ada ilustrasi Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa yang alasan Doni melakukan hal itu? Mungkin dia ingin bertahan hidup. Mungkin dia ingin bertahan hidup. Oke. Itu makan. Butuh makan. Ya, jadi kita memposisikan sebagai ibu Ambar. Jika di kelas Bapak Ibu ada siswa yang suka merampas makanan orang lain, berarti ada salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Iya. Mungkin dia merasa senang Pak dengan Jaya ke teman. Bisa jadi. Jadi kan? Nah, kalau kita melihat ilustrasi ini, 5 kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi? Kebutuhan bertahan hidup. Ya, dia tidak bawa jajan, jadi dia melakukan pemerasan kepada temannya yang bawa bekal. Dia ambil bekalnya, dia ingin makan, dia ingin bertahan hidup. Ya, makanya sebagai seorang guru macam Ibu Ambar tadi harus bertanya kenapa. Iya. Gitu. Iya. Kasih. Ya, dia tanya, dia identifikasi. Ternyata Ibu Ambar mendapat bahwa si anak ini kebutuhan dasarnya itu, kebutuhan bertahan hidupnya itu tidak terpenuhi. Nah, kira-kira sebagai guru, misalnya Bapak Ibu sebagai guru, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Memberikan makanan. Memberikan makanan. Dinasihati dulu. Dinasihati. Itu tidak boleh. Ya. Kalau dalam kebutuhan seperti itu kau tidak boleh merampas. Ya. Kan? Betul. Ya. Jadi cara menangani hal seperti itu nanti kita akan dapatkan sebentar. Oke. Sedikit Ya. Selanjutnya Bapak Ibu adalah posisi kontrol restitusi. Ya. Jadi ada hubungannya sebenarnya kebutuhan manusia dan posisi kontrol restitusi. Nah, ada 5 Bapak Ibu posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Yang kelima adalah manajer. Jadi silakan Bapak Ibu bisa menyadari pada diri sendiri kira-kira Bapak Ibu berada di posisi mana? saya. Ya. 1 penghukum, Pak Ilham. Saya juga di penghukum ini. Penghukum. Ada Bapak Ibu di sini salah satu dari Bapak Ibu sebagai pembuat rasa bersalah? Saya. Ya, Bu Linda. Ya, menjadi teman. Ada guru yang bisa jadi teman. Pak Busran. Pak Busran. Ada Ada guru sebagai pemantau. Ibu Hasmi. Memang tadi. Kemudian ada guru sebagai manajer. Ada. Bapak. Ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Guru, pembuat, berbuat. Nah, sebagai penghukum, ya tidak bisa dibaca Bapak Ibu ya. Ya, nanti saya akan bagikan ya ini terkait 5 posisi kontrol ini. Jadi ada identitas gagal, ada identitas sukses. Nah, perilaku kontrol negatif dan perilaku kontrol positif. Jadi kita itu memposisikan diri kita sebagai penghukum itu negatif atau positif. Nah, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, ini negatif. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukummu. Misalnya. Menghukum ini Pak. Iya. Memberontak, pendendam, menyalahkan seseorang lain. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu gambarannya. Kita akan lanjut. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Kalau kita menangani siswa bermasalah, apalagi kita sebagai guru BK atau guru perwalian, lebih khusus pada guru itu sendiri. Jadi segitiga restitusi itu, ini ada penerapannya. Ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi ini 3 ini cara kita untuk
menerapkan segitiga restitusi pada murid yang bermasalah. Jadi tidak langsung kita tanyakan. Biasanya kita sebagai guru langsung menanyakan keyakinan. Ya, apa tujuan kau melakukan hal itu? Langsung. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Saya dengar kemarin dari Pak Ilham, kau merobek buku temanmu. Apakah itu benar? Nah, itu kita menstabilkan identitas dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Salah satu contohnya adalah semua manusia itu pasti akan berbuat salah. Nah, tidak ada yang tidak salah. Nah, itu salah satu contoh percakapannya untuk menstabilkan atau segitiga restitusi. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, untuk menanyakan keyakinan ini, kita tanyakan kepada dia, yang kau lakukan ini benar atau salah. Jadi kalau kita sudah menerapkan segitiga restitusi ini, pasti anak itu akan menyadari bahwa dia yakini bahwa dia salah. Kalau kita urutkan menstabilkan identitas, validasi tindakan. Oh, tidak boleh langsung, kamu ini salah. Tidak boleh seperti itu. Kamu harus minta maaf, tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus tahu akar masalahnya dulu. Dari menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Tindakan ini tidak dibenarkan. Nah, kalau kamu melakukan ini, pasti imbasnya ke kamu, ke sekolah dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Apalagi kita sebagai guru BK ya. Jadi tugas kita ini memang sangat luar biasa. Bagus belum kan? Iya. Harus semangat terus. Boleh lanjut Bapak Ibu? Ya. Mampu terima kita. Untuk menstabilkan identitas seperti ini Bapak Ibu. Menstabilkan kesalahan dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Nah, seperti ini salah satu contoh pertanyaan yang kita terapkan nanti. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Pasti itu kita harus stabilkan dulu mereka punya identitas supaya orang itu tidak mau emosi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita sebagai guru bisa menyampaikan hal itu. Saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Nanti kan ada solusi. Kemudian yang berikutnya kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kita yakinkan ke siswa bahwa ini masalah akan selesai supaya dia bisa berinteraksi dengan kita. Biasanya kalau kita langsung tanyakan keyakinan, itu anak sudah tidak mau bicara. Itu salah satu penyebabnya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi ini yang harus kita terapkan untuk menstabilkan Guru BK ini identitas. cocok sekali. Ya. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, kita harus validasi tindakan yang salah. Nah, yang saya lakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan, sehingga guru atau orang tua akan bergeser pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan mengenali kebutuhan anak murid. Yang pertama adalah, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Iya. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk. Misalnya dia merobek buku temannya, cuma sekedar merobek. Kita validasi tindakan yang salah. Kamu bisa melakukan ini. Kamu merobek bukunya, kamu lempar di mukanya. Itu salah satu validasi tindakan yang salah. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Yang pasti. Iya Pak. Kemarin saya sengaja melakukan itu karena si Andin ini mulai mengganggu saya saat menulis. Jadi itu harus kita. Nah, berarti ada penyebabnya. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Kemudian yang berikut adalah, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengikut? Jadi kita harus gali. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Iya. Jadi harus ditanyakan seperti itu. Betul. Fabio, pasti kamu punya alasan kenapa kamu sampai melakukan. Pasti dia semua bicara. Ya. Ya. Selanjutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah,
Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada anak atau murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan yang dengan tindakan yang salah. Nah, keyakinan-keyakinan itu salah satunya adalah, atau contohnya adalah, apa nilai yang kita percaya di sekolah. Nah, sebelumnya kan Bapak Ibu sudah ada tata tertib sekolah. Kemudian di kelas kita sudah punya keyakinan kelas. Nah, kita harus tanyakan ke siswa, apa nilai yang kita percaya di sekolah. Misalnya ada siswa yang terlambat, ya pasti dia ibu tidak boleh datang terlambat Pak Guru. Itu yang kita sudah yakini. Nah, apa nilai-nilai yang kita telah sepakati, itu juga harus kita tanya. Ini bentuk-bentuk pertanyaan supaya anak didik itu bisa meyakini aturan atau tata tertib sekolah atau keyakinan kelas yang Bapak Ibu sudah buat di dalam kelas. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu pasti kita harus menanyakan keyakinan-keyakinan itu. Sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu ya? Ya. Oke. Selanjutnya, nah ini ada ilustrasi Bapak Ibu. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada mengerjakan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah atau ibu kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Kemudian setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Teman yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu dan ketiadaan guru, maka mereka akan memasukkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Jadi ilustrasi ini Bapak Ibu, ilustrasi untuk menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan kelas kepada anak didik kita. Jadi ini mudah-mudahan bisa diterapkan Bapak Ibu di dalam kelas, karena ini sangat penting menurut saya. Karena kita sebagai guru pasti harus memberikan yang terbaik kepada anak didik. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, saya mau minta tanggapan Bapak Ibu sekalian terkait apa yang Anda pelajari dari kegiatan ini. Kemudian apa yang perlu kalian tingkatkan. Kemudian apa yang tertarik dari kegiatan ini, mengapa tertarik. Nah, saya minta Bapak Ibu masing-masing Bapak Ibu ya bisa memberikan refleksi terkait
presentasi saya ini. Kita awali dari apa yang Bapak Ibu pelajari dari kegiatan ini. Silakan Bapak Ibu. Bu Linda dulu. Oke, Bu Linda. Ya, jadi apa yang kami pelajari dari kegiatan ini, kalau saya mengambil dari 3 restitusi. Segitiga restitusi. Yes, segitiga restitusi, validasi identitas, kemudian yang kedua itu melakukan apa? Validasi kesalahan, Iya. menstabilkan identitas, Iya, menstabilkan kemudian identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir itu ada menanyakan keyakinan. menanyakan keyakinan. Jadi itu sangat perlu karena di dalam setiap berbuat itu pasti banyak sekali yang melakukan kesalahan, maka itu yang perlu ditingkatkan. Iya. Apalagi penggunaan kata biasanya kan langsung pada inti kesalahan, tidak distabilkan dulu identitasnya, Iya. baru masuk di pokok kesalahan dan menuju ke keyakinan. Kalau apa yang tertarik dari kegiatan ini itu yang 3 restitusi itu yang mesti ada di setiap waktu, baik karena tidak langsung menghukum atau disesuaikan lagi dengan kebutuhan dasar. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan dasar murid itu sendiri. Iya. Kemudian yang Ibu perlu tingkatkan kira-kira Keyakinan kelas. keyakinan kelas. Iya. Oke, terima kasih Ibu Linda. Memang benar sekali. Sangat kita wajib mempelajari kegiatan ini. Materi yang saya sampaikan segitiga restitusi itu perlu kita tingkatkan. Ya, mungkin itu dari Ibu Linda ya. Kira-kira dari Ibu Wida terkait apa yang Ibu Wida pelajari dari kegiatan ini, kira-kira bagaimana? Iya, kalau dari saya mengenai kegiatan ini adalah disiplin diri, tanggung jawab, Iya. bagaimana kita memperlakukan diri kita ataupun siswa itu dengan baik atau mungkin tata caranya itu yang saya pelajari dari ini. Bagaimana kita harus mengontrol diri ketika mungkin ada hal yang tidak sesuai dengan harapan segala macamnya. Cara memperlakukan siswa, kita tanya terlebih dahulu dan istilahnya itu kita bagaimana memperlakukan siswa dengan baik. Iya. Kita Oke. harus menerapkan yang disebutkan disiplin positif ini, memang kita harus tata caranya itu yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini. Oke. Kemudian yang perlu Ibu tingkatkan kira-kira apa? Secara garis besar cara mengontrol diri kita. Ya, Saya pribadi. Oh iya, Untuk cara menghadapi- mengontrol diri Iya. menghadapi siswa yang Siswa sangat yang- luar biasa aktifnya. Ya, mungkin kan beda-beda di situ. Jadi Iya. mungkin sayanya ke situ. Saya lebih ke situ. Bagaimana cara mengontrol diri saya ketika menghadapi problem atau mungkin hal-hal yang sifatnya agak berbeda dari teman-temannya, atau mungkin kendala di kelas. Iya. dan lain-lain. Ya, jadi di dalam kelas itu kan kita sendiri yang menemui ya Iya. kesulitan atau berbagai macam karakter siswa kan kita yang tahu setiap kita masuk di dalam kelas. Kemudian kalau yang tertarik dari kegiatan ini Bu Wida kira-kira apa? Yang paling Ya pasti bukan saya yang paling menarik Bu Wida, jadi materi ini. Oh, sama subhanallah. halnya dengan Ibu Linda mengenai segitiga Restitusi. Ya itu. Segitiga, ya sangat menarik ya Ya, menurut Ibu menurut Wida. saya itu yang paling membekas di otak saya juga ya itu. Oh, subhanallah. Baik, mudah-mudahan dengan mendengarkan presentasi dari saya ini bisa diterapkan Bapak Ibu di dalam kelas. Bisa, ya. Oke, sudah selesai ya Ibu Wida ya. Terima kasih Bu Wida atas tanggapannya. Selanjutnya kita akan lanjut ke Pak Lius. Kira-kira Pak Lius, apa yang Pak Lius pelajari dari kegiatan ini? Kalau dari 3 pertanyaan ini, semuanya materinya saya suka. Baik, Kenapa? terima kasih. Satu, karena saya guru BK. Bagaimana cara menanggulangi BK? Cara Menanggulangi siswa. yang bermacam-macam model aktifnya. Ya. Kan? Yang kedua, tadi saya dan Pak Ilham tadi memilih penghukum. Ya, mungkin iya saya dan Pak Ilham di posisi itu. Tetapi setelah saya melihat itu ternyata pertanyaannya di situ tidak bagus. Kenapa kau datang terlambat? Ya. Nah, tanpa bertanya dengan secara bijak. Ya. Langsung kalau orang komentar itu bagas kalau begitu, tidak secara bijak.
Kalau untuk materinya memang semuanya sangat tertarik karena semuanya itu di kehidupan saya. Iya. Saya terlambat cara menanggulangi diri pribadi saya sendiri. Ya, mulai dari diri Pak ya. Iya, dari diri saya sendiri butuh penghargaan atau tidak sampai cara penanggulangan siswa itu. Materinya semuanya bagus. Terima kasih Pak Leus. Ya. Luar biasa. Betul sekali Pak Leus, karena dari kita sebagai penghukum seharusnya kita itu memposisikan diri sebagai manajer. Iya, betul. Ya, pasti di semua Bapak Ibu itu ada di 5 posisi itu. Iya. Jadi kalau menurut saya itu hal yang wajar. Namun sebaiknya kita sebagai guru kita harus memposisikan diri sebagai manajer. Manajer, iya. Ya. Oke Pak Leus, terima kasih. Selanjutnya saya beri kesempatan ke Pak Ilham. Kira-kira apa yang Pak Ilham pelajari dalam kegiatan ini? Saya persilakan Pak Ilham. Oke, untuk apa yang saya pelajari dari kegiatan ini, yang pertama bagaimana kita bisa menumbuhkan yang namanya keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah yang nantinya bisa jadi motivasi tersendiri baik untuk guru ataupun untuk siswa dalam meningkatkan disiplin positif yang mereka yakini seperti itu. Oke. Kemudian untuk yang perlu kita tingkatkan untuk masalah pada penyampaian kali ini ya tadi meningkatkan bagaimana bisa menumbuhkan keyakinan kelas itu sendiri. Agar terciptanya yang namanya disiplin positif. Dan yang terakhir, kalau yang membuat saya tertarik dari materi ini karena adanya hal baru. Hal barunya apa? Ya tadi keyakinan kelas tadi itu atau keyakinan sekolah yang membuat disiplin positif yang kita cita-citakan itu dapat ditanamkan sejak dini, baik itu dari siswa maupun dari guru-guru yang ada di lingkungan sekolah. Baik Pak Ilham, terima kasih Pak Ilham atas tanggapannya. Yang paling tertarik menurut Pak Ilham itu adalah keyakinan kelas. Nah, memang betul Pak Ilham, karena keyakinan kelas ini adalah suatu, kalau misalnya dalam rumah itu adalah temboknya. Ya, semua itu ada benang merahnya dari atas sampai bawah. Jadi kalau kita menerapkan keyakinan kelas dengan penuh tanggung jawab atau kita benar-benar kita yakini keyakinan kita yang kita buat, pasti anak-anak itu bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya kita buat aturan, pasti aturan itu akan dilanggar Bapak Ibu. Jadi kenapa disampaikan keyakinan? Jadi harus kita yakini dalam diri, sama seperti ilustrasi tadi. Kenapa kita harus pakai helm? Jadi kita memang benar-benar yakini bahwa menggunakan helm dalam saat berkendara itu untuk melindungi diri kita. Begitu juga dengan keyakinan kelas. Kalau saya datang terlambat itu tidak baik bagi diri saya. Gitu. Kemudian yang berikutnya Pak Edi, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan Pak Ronald. Jadi yang saya pelajari pada kegiatan hari ini adalah ada banyak hal ya. Tapi saya lebih fokus ke apa tadi itu posisi guru ya. Posisi guru. Ada yang menghukum, terus. Ya, saya kembalikan ya slide-nya. Penghukum, penasehat. Bukan. Ya. Pembuat masalah. Posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi kan teman, pemantau dan manajer. Ya. Nah, kan kita belum tahu nih di mana kita sebenarnya posisinya, apakah di nomor 5 kah atau lebih dominan di nomor 1 seperti itu. Jadi ini yang menurut saya menarik. Ya. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan Anda apa? Apa yang membuat Anda tertarik? Yang ke peningkatan. Ya. Oh ya, yang saya perlu saya tingkatkan ini tadi sampai posisi saya itu supaya lebih apa ya, kan netral itu berarti manajer ya. Iya. Jadi tidak bukan tidak memihak, artinya tidak ada di penghukum, tidak ada di pembuat atas bersalah dan teman. Jadi pengennya bisa sampai di posisi poin yang tepat. Sebagai manajer. Sebagai manajer. Iya, terima kasih Pak. Kemudian kalau yang tertarik dari kegiatan ini adalah yang pertama, ini hal yang baru bagi kami di sekolah ya. Seperti apa sih yang namanya itu guru manajer itu kan? Iya. Kemudian guru penghukum dan sebagainya. Jadi saya berharap guru-guru di sini bisa sampai di posisi manajer. Oh, luar. Tepuk kaki.
supaya apa yang diharapkan dari kurikulum Merdeka itu melalui Indra itu bisa sampai kepada kita yang bersekolah. Ya. Bagus ya. Ya. Jadi harapan saya ya semua guru bisa berposisi sebagai manajer. Ya, karena memang tujuan kurikulum Merdeka itu adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita harus memposisikan kita karena membentuk karakter kita ini. Sebenarnya kita ini sudah mulai membentuk karakter siswa. Cuma tindakannya yang kurang pas ya terkait. Nah, jadi untuk disiplin positif ini itu poin-poin penting yang harus kita terapkan nanti di pembelajaran maupun di lingkungan sekolah kita, baik dari segitiga restitusi, cara menangani siswa, kemudian disiplin positif itu seperti apa, kemudian kita wajib mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Kita juga sebagai guru pasti punya 5 kebutuhan dasar. Bapak Ibu kan saya pernah lihat atau saya sendiri pernah marah-marah tidak jelas di sekolah, iya kan? Berarti ada salah satu kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Ya, kasih sayang dari istri misalnya, tidak dapat kasih sayang dari istri. Pasti ada 5 kebutuhan dasar itu yang tidak terpenuhi. Misalnya kasih sayang dari istri, keuangan tidak stabil. Jadi itu yang membuat kita marah-marah, tidak jelas, tidak ada kesenangan. Kemudian kita kurang jalan-jalan. Nah, ini kebutuhan dasar itu juga tidak terpenuhi. Kalau di siswa pasti ada. Misalnya dia kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi, ada siswa yang tidak bawa jajan. Jadi pasti dia akan melakukan hal-hal yang negatif di dalam kelas. Dia merampas makanan temannya, dia mengambil bayar aja kita makan, padahal ini temannya ini cuma bawa uang pas-pasan. Nah, itu salah satu kebutuhan dasar bertahan hidup tidak terpenuhi. Baik Bapak Ibu, ya yang terakhir saya berikan kesempatan ke Ibu Merni. Bu Merni silakan duduk dulu Bu Merni. Ya, Ibu Merni setelah mengikuti kegiatan ini saya ingin tanggapan dari Ibu Merni. Ada 3 hal. Yang pertama adalah apa yang Ibu Merni pelajari dari kegiatan ini. Kemudian apa yang perlu Ibu Merni tingkatkan. Kemudian apa yang membuat Ibu Merni tertarik. Silakan Ibu Merni. Ya. Ya. Saya mengambil ini apa yang tertarik dalam kegiatan ini. Kemudian kan di sini ada mengapa tertarik. Saya tertarik di kegiatan ini karena saya merasa bisa mendapatkan banyak pengetahuan dan keterampilan. Yang itu kan yang tadi kan mengenai sifat anak-anak dengan terhadap guru toh. Ya. Disiplin positif. Iya, disiplin positif. Kemudian saya mengalami pengetahuan dan keterampilan baru yang bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, terima kasih Ibu Merni. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan tanggapan atau refleksinya. Ini sangat bermanfaat bagi saya dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung materi atau sosialisasi destinasi budaya positif yang saya tampilkan tadi. Terima kasih atas partisipasinya dan sekali lagi saya memohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan, dan ini harapan saya Bapak Ibu, kita sebagai guru pasti harus menerapkan disiplin positif Bapak Ibu. Karena seperti kata orang, guru itu digugu dan ditiru. Jadi apa yang kita terapkan ke anak-anak pasti akan ditiru oleh anak-anak. Jadi ini yang harus kita tingkatkan dalam penerapan disiplin positif. Jadi ada beberapa poin tadi yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa diterapkan oleh Bapak Ibu di kegiatan pembelajaran atau di kegiatan sekolah. Ya, jadi sekali lagi saya berterima kasih dan saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya sudah mengganggu waktu Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian dari saya akan kembalikan ke Pak Edi sebagai moderator. Silakan Pak Edi. Ya baik, terima kasih Pak Ronald. Karena
Sudah tidak ada. Tidak ada. Ya. Baik, demikian ya Pak Ibu atas kegiatan diseminasi budaya positif yang dibawa oleh Pak Ronald, dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Linda, Pak Jai, Pak Gusran, Ibu Hasni, Ibu Wida, Pak Merni, Pak Yus, Pak Ilham atas kehadirannya dan juga partisipasinya dalam kegiatan hari ini. Semuanya dapat berjalan baik dengan bantuan Bapak Ibu Guru, sehingga Pak Ronald bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Semangat. Ucapkan terima kasih Pak Ronald dan tetap semangat dalam jalan aktivitasnya selaku calon gubernur angkatan 11. Berikan yang terbaik, insya Allah hasilnya akan menjadi maksimal. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa jam? Sampai 1 jam?